Mintalah hikmat kepadaku, dan aku akan dengan murah hati memberikannya kepadamu. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Telah dikatakan bahwa kesadaran tentang ketidaktahuan diri adalah awal dari kebijaksanaan, dan mengakui kekurang bijaksanaan kita adalah langkah yang bijaksana untuk bertumbuh dalam kasih karunia, menjadi dewasa dalam iman, dan mendapatkan pemahaman tentang posisi istimewa kita di dalam Kristus dan semua yang Dia telah lakukan untuk kita. Jadi memeriksa apa yang kita miliki, entah itu talenta, passion, keahlian-keahlian tertentu, modal, dan sebagainya, itu bisa menjadi awal yang baik. Mencari tahu potensi-potensi yang sudah Tuhan taruh di dalam kita, itu bisa dijadikan titik awal dalam pemikiran kita. Tetapi tentu yang terbaik adalah mengetahui dengan pasti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan pun tetap memakai ketidakmampuan kita. Contoh, Musa. Ketika diutus Tuhan, Musa berkata bahwa ia adalah orang yang berat lidah, tidak jago ngomong atau negosiasi. Padahal Musa harus menghadap Firaun untuk meminta bangsa Israel untuk dilepaskan. Firman Tuhan berkata bahwa semua tentang kita sudah Dia rencanakan jauh sebelum kita ada. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan rencana Tuhan atas kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa rencana Tuhan bagi kita secara spesifik? Untuk mengetahui rancangan Tuhan yang telah Dia sediakan itu, kita perlu hikmat. Bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Salomo mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah sebuah rasa takut yang positif, sebuah sikap hormat yang tepat. Itulah yang akan membuka jalan bagi turunnya hikmat Tuhan, menerangi akal pikiran kita. Ini adalah hal yang penting bagi hidup kita. Jika melakukan segala sesuatu yang hanya menurut kita saja, maka itu tidak akan bisa sebaik mengikuti rencana yang sudah dibuat Tuhan sejak awal. Para rasul pun menyadari betul akan hal ini. Makanya dalam surat kepada jemaat Kolose, Paulus mengatakan, "Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah." Nah, seperti janji hari ini, Tuhan membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi kita untuk meminta hikmat kepadanya. Dengan cara apa? Ayat selanjutnya mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita bisa memintanya dalam iman dan melangkah dengan pasti. Kebimbangan akan membuat semuanya kacau. Tanpa iman, kita tidak akan bisa menerima hikmat dari Tuhan. Hikmat yang sejati tidak akan pernah kita peroleh dari dunia, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Semakin sulit perjalanan kita, semakin besar pula kebutuhan kita akan hikmat. Adalah penting bagi kita untuk mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jika Anda ingin tahu apa yang Tuhan rindu untuk Anda lakukan dalam hidup ini, segeralah bertanya dan mintalah hikmat kepadanya. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang mengalami dilema, menghadapi keputusan yang berat, atau masih memikirkan apa langkah Anda selanjutnya. Ini saat yang tepat untuk datang kepada Tuhan dengan rasa takut akan Dia, dan mintalah hikmat daripadanya yang akan Dia curahkan dengan penuh kemurahan hati. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Berilah hikmat yang kami butuhkan untuk menghadapi kenangan masa lalu, tantangan masa ini dan masa depan dengan segala sukacita dan damai. Untuk mengambil keputusan-keputusan hidup dengan baik dan benar yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan hikmat saat kami bersandar pada kasih-Mu dan percaya pada firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.